belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Saat membuat keputusan menabung ya sebenarnya. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, halo, Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Ini ya? Sudah Pak, jelas. Oh iya, oke. Baik, Amelia, silakan. Bisa kita mulai? Bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sharing session web seminar PT Inspirasi Keuangan Syariah pada sore kali ini. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Amelia Pertiwi. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada web seminar PT Inspirasi Keuangan Syariah. Seperti yang teman-teman sudah lihat, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Ardian Mustafa yang mempunyai banyak ilmu yang bermanfaat dan salah satunya untuk dibahas pada sore kali ini. Dan di sini saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Ardian Mustafa. Nama Dr. Ardian Mustafa, SIP, MM, AWP, pengalaman kerja di Humam Capital, Direktur di PT Mega Bintang Samudra, Founder and Humam Capital di PT Inspirasi Keuangan Syariah ini sendiri, Founder and Editor in Chief Himpunan Pegiat Ilmu Manajemen ABRA Indonesia. Baiklah, itu saja profil singkat dari Bapak Ardian Mustafa. Di sini kita akan pada web seminar PT Inspirasi Keuangan Syariah, kita akan mengangkat tema yang berjudul tips mengelola uang insentif agar ekonomi semakin produktif. Saya mempunyai pertanyaan Pak di sini. Terlebih dahulu, apa sih pengertian dari finansial insentif itu sendiri? Baiklah, untuk Bapak Ardian Mustafa, monggo dijelaskan kepada teman-teman semua. Ya, Amelia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IKS. Kali ini sesuai yang sudah dikatakan moderator Amelia, kita akan membahas apakah financial incentive atau financial incentive merubah perilaku gaya hidup yang terinspirasi oleh perilaku ekonomi. Nah, betul sesuai pertanyaan Amelia ya, kita harus tahu lebih dulu apa itu financial incentive. Menurut kami ya, financial incentive adalah uang yang ditawarkan untuk mendorong tindakan atau perilaku yang tidak akan terjadi sebaliknya. Nah, financial incentive itu sejak tahun 2020 kemarin telah digunakan di berbagai organisasi ya untuk intervensi perubahan perilaku khususnya menargetkan spektrum yang lebih luas dari masalah yang terjadi di sebuah organisasi. Selain itu juga digunakan sebagai strategi umum yang akan diimplementasikan dalam berbagai pengaturan di tempat kerja hingga pengaturan sumber daya manusia. Financial incentive atau insentif keuangan ya efektif dalam meningkatkan perilaku positif untuk mengatur keuangan. Jadi dari definisi yang saya jelaskan sudah cukup jelas ya Amelia apa itu financial incentive. Sudah Pak. Lalu kalau udah jelas untuk mendukung pembentukan kebiasaan dan perubahan perilaku yang berkelanjutan, intervensi gaya hidup yang sehat, kita juga harus memanfaatkan serangkaian insentif untuk memotivasi peserta atau seseorang ya mengatasi kelambanan perilaku dan mendorong keterlibatan penyelesaian program dari sebuah organisasi. Financial incentive yang tadi saya katakan adalah uang yang ditawarkan kepada seseorang
perusahaan ataupun organisasi untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Secara khusus perilaku tindakan itu tidak harus terjadi seperti saya bilang tadi ya. Perilaku itu akan memotivasi seseorang mengambil tindakan. Financial insentif juga dapat berupa keuntungan moneter yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan ataupun karyawannya. Istilah ini juga mendorong anggota masyarakat khususnya untuk bekerja sama untuk memberikan sebuah informasi. Biasanya digunakan untuk sebuah alasan atau tujuan tertentu. Oke, salah satu pendekatan teoritis ya yang akan digunakan untuk menjelaskan pemikiran di balik penggunaan financial incentive ini sangat penting untuk kita dorong ke sebuah perubahan perilaku yang positif melalui pendekatan perilaku ekonomi atau behavioral economic. Pemerintah sebetulnya di seluruh dunia, khususnya Indonesia ya, telah menyatakan minat kepada mereka pada behavioral economic atau perilaku ekonomi. Dan potensinya untuk mendukung kebijakan kesehatan keuangan ya, bukan kesehatan pada umumnya. Jadi telah disarankan sebelumnya bahwa kebijakan dan program yang diinformasikan oleh financial incentive dipasangkan dengan wawasan behavioral economic. Jadi akan ada hubungan yang saling menguntungkan, menjanjikan, dan akan efektif dalam membentuk perilaku perencanaan keuangan yang sehat. Ini yang penting. Ini harus dicatat Sobat IKS ya. Apa itu korelasi antara financial incentive dan behavioral economic. Meningkatnya minat dari komunitas masyarakat akan mendorong perilaku perencanaan keuangan yang tadi ya, yang sehat, menggunakan perilaku ekonomi yang juga baik. Dan menggunakan sebagai bidang baru yang relevan dengan perencanaan keuangan yang sehat, yang berpotensi menjadi sangat penting dan fundamental. Oke. Landasan teori behavioral economic atau perilaku ekonomi akan kita eksplorasi. Apa aja yang kita eksplorasi? Pertama itu adalah kebiasaan, lalu kecenderungan yang memicu proses pengambilan keputusan, dan bagaimana hal ini berbeda dari prediksi perilaku ekonomi tradisional yang mengusulkan bahwa pasar atau market dan insentif penting dalam membentuk perilaku yang mengasumsikan bahwa orang membuat pilihan dan keputusan yang rasional. Dengan menggabungkan ilmu sosial, khususnya psikologi, ekonomi, individu itu behavioral economic akan mencoba untuk memahami pola berpikir strategic thinking ya, atau bias kognitif, dan bagaimana individu benar-benar berperilaku berlawanan dengan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka benar-benar rasional. Intervensi berbasis insentif yang didukung oleh perilaku ekonomi yang berfokus pada konsekuensi dan manfaat yang terkait dengan pengambilan aktivitas yang mempromosikan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang sehat ya khususnya, dan bertujuan untuk mengganti pilihan yang tidak sehat, poin-poin yang masih abnormal. Jadi alasan yang mendasari mengasumsikan bahwa manfaat yang sehat dan mengarah pada kebiasaan baru yang berkelanjutan. Itu salah satu fungsi dari financial incentive. Lalu saya juga menemukan sebuah literatur yang menjelaskan bermacam-macam konsep perilaku ekonomi yang tersedia untuk mengembangkan dan menerapkan financial incentive untuk mengubah perilaku perencanaan keuangan yang sehat sebagian besar berdasarkan bias kognitif yang relevan dengan kemampuan dan literasi keuangan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Amelia. Terus pertanyaannya, itu bisa mental seseorang tuh bisa dibentuk dengan ekonomi yang cukup apa atau yang kurang? Ekonomi. Bagaimana dengan orang-orang yang ekonominya kurang? Apakah bisa ditingkatkan lagi? Apa gimana, Pak? Iya, betul.
Melalui financial incentive, kita bisa meningkatkan perubahan perilaku ekonomi ya, dari seseorang yang kamu sebut tadi. Iya. Dari yang dia dapat dari perusahaan, organisasi, atau dari tempat dia bekerja, financial incentive ini akan membantu dia untuk mencapai tujuan keuangannya atau sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi, meskipun telah terjadi sebuah fase mengalami pengulangan tambah hambatan atau proliferasi melalui financial incentive dan perilaku ekonomi dalam perencanaan keuangan, biasanya akan tumbuh seiring dengan meningkatnya minat dan bukti efektivitas financial incentive di bidang yang dia tekuni ya. Bukti yang saya temukan ini menunjukkan bahwa intervensi dari financial incentive yang didapatkan oleh seseorang ternyata dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi yang sehat, merencanakan keuangan yang efektif, efisien. Secara umum lebih efektif daripada hal yang biasa-biasa aja. Critical ratio-nya adalah 95%, jadi Iya. sangat tinggi. Sebab dari financial incentive terhadap perilaku ekonomi atau perencanaan keuangan yang sehat. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk mengacu Baik, perilaku Pak. tertentu atau economic behavioral tertentu, financial incentive ini dapat meningkatkan kehadiran dan kepatuhan selama intervensi aktivitas keuangan dan memiliki efek jangka pendek. Sebentar. Baik, baik, Pak. Jangka pendek. Su suara Oh, oke. Saya lanjut ya. Tadi mengenai perilaku tertentu untuk financial incentive ya. Iya. Oke, sebuah meta-analisis atau temuan literasi yang saya temukan akhir-akhir ini juga mengatakan bahwa financial incentive ini akan menggunakan konsep perilaku ekonomi yang efektif untuk mempromosikan perubahan perilaku keuangan, seperti meningkatnya budaya menabung, meningkatnya budaya berinvestasi, sekaligus memiliki proteksi untuk jiwa ya, atau proteksi jiwa melalui asuransi. Berbagai strategi financial incentive tampaknya juga cocok digunakan untuk mengubah perilaku yang lainnya. Misalkan mereka pasti akan mendapatkan misal hadiah pembayaran, kontrak komitmen atau simpanan atau undian yang faktanya efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Iya. Meskipun ada teori yang lain atau bukti yang lain yang menjadi dasar untuk menggunakan financial incentive yang akan dikaitkan dengan behavioral economic, ada banyak variasi dalam konsep behavioral economic yang harus kalian ketahui ya, yang berbeda yang akan digunakan untuk mengintervensi sebab financial incentive, dan tidak ada konsensus mengenai konsep behavioral economic yang relevan untuk intervensi financial incentive yang efektif. Iya. Selain itu, literatur yang saya baca, yang saya pahami juga menggambarkan sifat konsep behavioral economic atau perilaku ekonomi yang termasuk dalam financial incentive dalam konteks intervensi gaya hidup. Dan membenarkan apakah ini secara sengaja dan sengaja dimasukkan ke dalam pengembangan dan perencanaan intervensi. Misalnya, apakah bisa mempertimbangkan keefektivitasan financial incentive yang dirancang dengan menggunakan konsep behavioral economic dan mendiskusikan bagaimana kemungkinan konsep financial incentive tadi itu dapat digunakan. Namun bila tidak ada informasi spesifik ya yang merinci tentang konsep behavioral economic yang akan digunakan dalam setiap analisis yang saya katakan. Baik, Pak. Kami sebagai financial planner juga telah membuat klaim tentang dasar behavioral economic dari intervensi mereka di mana menjelaskan bagaimana konsep perilaku ekonomi mengarah pada pengembangan intervensi financial incentive atau komponennya. Komponen financial incentive ini akan saya jelaskan lebih lanjut di live IG selanjutnya ya, mengenai ethical wealth planner. Kalau tidak salah,
Oke, dengan kata lain, pasti banyak pembahasan yang IKSA bisa berikan ke Sobat IKSA tentang bagaimana konsep perilaku ekonomi ini dapat mengarah dan mengembangkan intervensi finansial insentif dan komponennya. Oke, itu aja dari saya sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Sekian, terima kasih. Untuk apakah boleh bertanya lagi, Pak? Apa gimana? Boleh, boleh. Kalau ingin ditanyakan yang terkait financial insentif atau yang terkait dengan perilaku ekonomi untuk perencanaan keuangan, pasti saya jawab sore ini. Silakan. Bapak kurang sehat sepertinya. Kayaknya hari ini terlalu panas ya, jadinya agak kurang fit aja. Ya. Mungkin dari Amelia, bila ada pertanyaan, silakan. Atau dari rekan-rekan IKSA? Oh, belum ya. Oke. Oke. Sebetulnya saya simpulkan lagi ya satu hal. Financial insentif dan perilaku ekonomi ini bisa kita mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mengatur financial insentif yang kita miliki. Nah, pengaturan tersebut harus kita awali dengan perencanaan keuangan yang efektif dan efisien. Tentunya sesuai dengan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. IKSA sebagai lembaga pendidikan pelatihan konsultasi atau konsultan sekaligus sertifikasi perencanaan keuangan. Kami sebagai financial planner, sebagai perencana keuangan, advisor, kami akan memandu Anda, Sobat IKSA tentunya ya, agar tercipta perilaku ekonomi yang sehat, khususnya untuk merencanakan perencanaan keuangan yang saya katakan tadi. Untuk mencapai yang paling dasar kita bisa mempunyai perilaku ekonomi yang sehat untuk menabung, berinvestasi, bahkan memiliki proteksi jiwa. Seperti itu untuk akhirnya dari saya. Ya, itu aja Amelia. Baik Pak. Terus apakah teman-teman Sobat IKS ingin bertanya? Sebenarnya tidak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar setelah video ini dipublish ya di feed Instagram PT IKSA. Terima kasih Amelia. Saya pamit dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.